membangun jiwa kepemimpinan pada milenial dan generasi Z, mampu memimpin di tengah krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi problem solving, konsultasi spiritual, dan terapi Al-Hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, miris Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan. Sekalipun banyak orang yang ingin jadi pemimpin, namun tidak semuanya layak memimpin. Berdasarkan hasil penelitian satu media online nasional, hanya 7% saja milenial yang berkompetensi sebagai pemimpin. Karuan saja, hal ini merisaukan kita semua. Pasalnya, masa depan Indonesia ada di tangan generasi Z dan milenial. Merekalah yang akan mendominasi populasi nasional beberapa tahun mendatang. Dari hasil sensus penduduk 2020, mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh milenial dan generasi Z di atas 50%. Sebagian besar dari dua generasi ini masuk dalam kategori usia produktif yang dapat menjadi peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itulah Majelis Dakwah Al-Hikmah dalam kurung MDA mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk membangun jiwa kepemimpinan para milenial dan generasi Z, sehingga mereka memiliki kemampuan memimpin di tengah krisis. Hal ini diperlukan mengingat ancaman resesi global 2023 yang bisa menyebabkan krisis ekonomi dan politik.
Apalagi dampak pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan perekonomian Eropa dan Amerika terpuruk. Inflasi di Amerika dan Eropa tentu saja menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tambah memburuk. Karuan saja hal ini membuat cemas kalangan pengusaha di tanah air. Skenario terburuk pun menghantui segenap bisnis di tanah air. Beberapa bahkan sudah mengalaminya. Disinilah kehadiran sosok pemimpin berperan penting untuk mengatasi masalah dan menata rencana pengembangan bisnis ke depannya. Ancaman krisis ini menempatkan para pemimpin pada situasi yang sulit. Mereka ditempa dengan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Tidak ada buku panduan untuk mengatasi krisis yang tidak terelakkan seperti ini. Namun, MDA mempunyai tips bisnis berbasis spiritualitas yang bisa menjadi acuan para pemimpin guna bisa bertahan dalam krisis dan mengembangkan bisnis di masa depan. Untuk itulah MDA mendorong para milenial agar bisa menjadi pemimpin yang mempunyai problem solving skill yang mumpuni, sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin umat, pemimpin politik, atau pemimpin ekonomi. Menurut penelitian Majelis Dakwah Al-Hikmah, selama ini para milenial dan generasi Z sulit tampil jadi pemimpin karena memang tidak pernah dididik menjadi pemimpin. Sistem pendidikan kita cenderung hanya menciptakan manusia yang berjiwa pekerja atau buruh, bukan seseorang yang berjiwa leadership. Padahal tujuan pendidikan seharusnya mencerdaskan anak bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam bidang apapun. Leadership atau biasa disebut kepemimpinan merupakan cara seseorang untuk memimpin orang lain guna mencapai tujuan bersama. Karena itulah para milenial dan generasi Z wajib memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh tidak bisa diperoleh dalam waktu satu malam. Perlu pelatihan secara terus-menerus. Sebelum seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain, tentu ia perlu memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya terlebih dahulu. Seorang pemimpin tidak hanya perlu memiliki kemampuan berkualitas yang memenuhi standar, tetapi ia juga harus mampu membimbing dan memotivasi timnya untuk mencapai kinerja yang positif. Insya Allah, jiwa kepemimpinan dalam diri sendiri ini bermanfaat untuk memunculkan keberanian dalam menggapai keinginan, mengevaluasi diri, menghadapi risiko, serta kemampuan mengendalikan diri. Jiwa kepemimpinan terdiri dari pertama, kemampuan sosial. Dalam kurung, mampu berperan sesuai dengan situasi. Kedua, memiliki empati atau kepekaan terhadap situasi sosial. Ketiga, kebijaksanaan. Dalam kurung, terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Keempat, keberanian. Dalam kurung, dalam mempertahankan dan melakukan hal yang dianggap benar. Kelima, kemampuan mengatasi permasalahan. Keenam, mampu membuat keputusan. Dalam kurung, mengetahui kapan harus membuat keputusan. Ketujuh, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para milenial dan Gen Z bisa mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tersebut dengan mengikuti program khusus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan berbasis spiritual yang diselenggarakan Majelis Dakwah Al-Hikmah. Leadership Development Program ini cocok untuk para milenial dan Gen Z atau para calon pemimpin baru yang sedang memulai dan mencari gaya kepemimpinannya. Berikut ini cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Pertama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tingkatkan kecerdasan spiritual dan emosional. Ketiga, miliki motivasi untuk berkembang. Keempat, mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kelima, daya gunakan akal dan optimalkan kekuatan berpikir. Keenam, kembangkan
problem solving skill. Ketujuh, optimalkan kemampuan komunikasi. Kedelapan, percaya diri. Kesembilan, bersikap tegas, penuh tanggung jawab. Kesepuluh, menghargai pendapat orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap manusia telah diberikan anugerah dan potensi yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menggali potensi yang terpendam dalam diri. Begitu Anda menyadari bakat terpendam dan kekuatan Anda yang sesungguhnya, maka Anda dapat menggunakannya dalam memimpin. Mari kita asah potensi yang telah diberikan agar bisa bermanfaat bagi sesama. Para pemimpin besar adalah mereka tak pernah berhenti meningkatkan kualitas diri mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.